Oke, ini ada apanya? Oke, kita kali ini kemarin kan masih cuma dapat sekitar belum ada 10% ya, mungkin 5%-an baru aku baca dari buku itu. Tapi aku pengen banget baca buku ini, buku dari Sabrina Ara yang berjudul Is It Bad? Is It Bad or Good Habits? Itu yang ini. Yes. Nice. Bagaimana rutinitas dan kebiasaan dapat memengaruhi kehidupan. Nice. Aku udah pernah baca ini tapi belum tuntas. Nah, sekilas dari buku ini yang aku ingat ya, itu tuh kesadaran diri gitu loh, meningkatkan kesadaran diri agar dapat bukan maksa sih, Kak, lebih sadar akan dampak dari perilaku tersebut gitu, yang menjadikan hal tersebut itu pengulangan. Yes, ya pengulangan kan emang nanti jadi habit. Gitu, itu masih nol banget. Mari kita baca lagi. Nanti aku sharing ilmunya ya, oke? Oke, let's try. Try. Kali ini aku menggunakan metode baca yang ada salah satu influencer yang bilang itu efektif ya. Dulu aku yang tahu itu kalau membaca itu, kalau baca buku tuh harus entah itu dari depan awal atau enggak gitu dari belakang awal. Ternyata itu menurutku kurang efektif. Jadi sekarang aku pengen nyari bab yang emang bikin aku tertarik gitu. Nice. Let's go. Nah, nice. Oke. Aku akan baca bab 3 yang berjudul Keluar dari Zona Nyaman. Karena itu relate banget sama aku sekarang. Nice. Di halaman 50. Di sini muncul kenyamanan adalah jebakan terbesarmu dan keluar dari zona nyaman merupakan tantangan terbesarmu. Nice. Dari Manoj Arora.
yang bisa merugikan sih lebih banyak kerugian sih daripada enggaknya kan mungkin kita beribadah tidak ikhlas. Masalah kita sampai masalah ini terselesaikan tapi harusnya masalah ini bisa dikerjakan bukan di waktu itu di waktu lain yang memang bisa lebih efisien dikerjakan. Dan resikonya itu ada efisien dari jadi gak produktif betul kan karena terlanjur terbiasa dengan cara hidup tersebut. Kita jangan memilih ada sisi negatif yang mungkin timbul. Oke, berarti aku lagi fase ini comfort zone alias bahwa perubahan yang
terjadi akan jauh lebih baik dari yang dijalani saat ini, sehingga pada akhirnya muncul perasaan yang tidak siap dengan perubahan dan enggan keluar dari zona nyaman. Dia kayak nggak percaya diri dengan perubahan, dengan suatu perubahan. Ini emang saling terkait sih. Khawatir dengan risiko. Ini warna kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ulang sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Dengan semua resiko yang ada dalam perubahan yang akan kamu lakukan. Mungkin saja kehidupan yang kita tuju ternyata tidak jauh lebih baik dari yang sudah ada. Maka risiko itu pun menjadi pertimbangan yang memberatkan hati seseorang. Kamu berpikir, ketika aku melakukan ini, ya enggak deh, aku lebih baik di sini. Jadi harus stagnan di situ terus. Ya, berarti betul dong istilah ini, kayak ya istilah sih, kalimat okay. Kalimat ini lebih baik mencoba daripada bisa menghindari. Betul dong. Kamu gak coba-coba. Karena aku kemarin somehow kamu masih ada di zona nyamanmu berarti sekarang. Ayo keluar, oke? Kita menuju kehidupan yang lebih baik. Walaupun kita dengan kita mulai dari nol lagi soal ini. Oke. Yang penting kita bangkit aja deh. Nah, merasa sudah mentok. Itu yang keempat. Ada orang-orang yang merasa sudah tidak mampu berubah sehingga memilih aman berada dalam cangkang sedunia yang merasa dirinya sudah mentok sehingga bertahan dalam zona stagnan. Sudah mentok dan sebenarnya jangan mendapat apa sesuatu, ya jangan setengah-setengah gitu loh. Kalau belajar, kalau bukan belajar, ya belajar dengan tahu sesuatu gitu, jangan setengah-setengah. Hidup sudah tenang dan nyaman, kenapa harus ditinggalkan? Padahal tentu saja orang lain mendambakan kehidupan yang kita miliki. Apakah itu artinya kita kurang bersyukur? Tentu saja tidak. Ini yang akan terjadi, bukan berarti kita tidak mensyukuri atau bersyukur. Aku jadi keinget ibuku yang beliau tuh hobinya bekerja keras, bekerja gitu. Banyak orang yang bilang kalau beliau ngapain sih kerja terus, ini terus bergerak, uangnya udah banyak kok pengen kerja
bersyukur ya, tapi beliau bersyukur, alhamdulillah udah bisa sampai di titik itu. Beliau tuh ingin apa ya, supaya lebih jauh lagi gitu. Apa yang belum dicoba itu keren banget sih. Keren banget sih asli. Itu beliau udah keluar dari zona nyaman. Wow. Oke, apakah aku langsung bahas aja di sini? Buat apa tadi? Oke, kita lanjut. Kita bahas di sini sekarang untuk yang pertama. Astagfirullah. Oke, zona nyaman. Zona nyaman itu ketika kita nyaman dengan fase kehidupan yang harusnya itu bisa berkembang gitu loh. Zona nyaman ketika kamu merasa apa ya namanya ya, nyaman dan nggak pengen ngelakuin apa-apa, padahal harusnya banyak hal yang kamu coba, kamu upgrade dalam dirimu, buat dirimu tuh bergerak aktif gitu loh, biar gak bosan gitu loh. Aku tipe orang yang bosenan kan, tapi aku kadang-kadang juga mager gitu mau ngapain. Emang harus agak sedikit dibaksa. Oke. Ini ada beberapa yang menyebabkan diriku sih lebih tepatnya, diriku terkena efek zona nyaman ini atau comfort zone. Oke, yang pertama dari buku siapa tadi? Sabrina Ara yang berjudul Is It Habit or Good Habits? Nice ini. Itu yang pertama ada hidup tanpa tujuan. Yes, aku setuju banget dengan hal ini. Aku ngerasain banget. Dan sekarang pun aku masih di fase yang emang belum sepenuhnya tahu tujuan hidupmu, tahu tujuan hidupku itu apa gitu. Nice. Jujur aja sih, sedang proses pencarian tujuan hidup lah. Aku masih terus belajar mencari itu. Nice. Terus yang kedua, soalnya gini, bentar, belum yang kedua. Soalnya gini, kenapa harus ada tujuan hidup? Karena misal ya emang betul, hidup itu mengalir seperti air. Tapi jika kita mengalir tanpa pusat pemberhentian, halte, misal kalau di kereta api itu kayak halte, kalau di kapal itu kayak dermaga gitu kan, nggak ada arah mau kemana gitu, nggak ada target, nggak ada tujuan, jadi bingung kan mau kemana. Kayak gitulah, kebingungannya kayak gitulah ya, mau kemana nih, ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke barat, ke timur, nggak tahu kemana. Emang harus ada tujuan, itu paling penting, number one. Oke, number two, tidak siap dengan sebuah perubahan. Nah ini, orang yang ada di zona nyaman itu seringkali merasa takut dengan sebuah perubahan. Ini nanti
keterkaitan di beberapa poin lagi, yaitu karena mungkin orang yang sedang di zona nyaman ini itu khawatir dengan sebuah resiko perubahan yang akan dialami gitu. Yes, aku pernah merasakan hal itu. Dan itu sangat menyiksa sih. Terlalu overthinking gitu loh dengan hal yang emang harus dipikirin. Enggak dong, harusnya nggak dipikir, soalnya itu kan termasuk masa depan yang harusnya kita nggak usah mikirin sejauh itu. Pikirin apa yang sudah terjadi. Nice. Oh, di sini itu mengatakan bahwa tuh nah, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Yes. Maka dari itu, apa yang ada di depan matamu sekarang, apa yang ada di pikiranmu sekarang, detik ini juga, kalau emang itu membuatmu merasa berkembang atau level up gitu, lakuin gitu, walaupun itu cuma 0,5% gitu, sedikit, nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Nice. Kayak apa ya, dulu aku kalau bangun tidur kan susah banget kalau subuh. Sekarang aku harus paksain dengan aku tuh duduk dulu gitu loh, jangan melek doang sambil tiduran gitu, harus duduk dulu, udah nanti ke bawah sampai lanjut berdiri terus berjalan. Emang harus dari 0,5, dari 1% lah ya. Nice. Kalau nggak gitu nggak mungkin bisa, kalau emang nggak dipaksakan banget gitu sih. Oke, lanjut. Tadi kan udah poin ketiga. Poin keempat itu merasa sudah mentok. Oh my god, merasa sudah mentok atau stuck gitu ya. Yes, ini ketika seorang itu sedang bingung, nggak tahu arahnya kemana ya. Ketika kita nggak punya tujuan, nanti akhirnya kita akan merasa mentok gitu. Apa yang harus aku lakuin lagi ya gitu, karena dia kurang explore dalam suatu hal gitu, entah itu dalam dirinya sendiri ataupun di lingkungannya gitu. Dan memangnya yang harusnya itu bisa dapat poin plus banget untuk asupan otak dan diri kita sendiri gitu. Nice. Seperti siput yang sudah nyaman dengan cangkangnya. Nah, siput aja, bukan siput ya, lebih ke hiu rumpung. Apa sih yang itu, siput laut gitulah ya. Siput laut kan, tirulah siput laut, dia itu seiring berjalannya waktu, dia itu mencari tempat, mencari cangkang yang baru ketika dia sudah berkembang gitu. Carilah seperti siput laut. Nice. Hiu rumpung gak sih? Ya kayak gitulah. Oke. Yang terakhir, mudah puas. Nah, mungkin salah satu faktor dari merasa mentok itu tuh karena merasa dirinya sudah puas dengan suatu hal yang sekarang. Kasarnya gini deh, kok sok-sokan udah bisa gitu loh, padahal masih kosong,
belum bener-bener apa namanya, belum bener-bener matang gitu. Belum bener-bener matang dengan hal tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan? Jangan mudah puas dengan suatu hal. Pelajari sesuatu dengan totalitas sampai dirimu itu paham ke akar-akarnya. Yaps, betul. Enak banget loh kalau emang kita sudah paham sampai akar-akarnya gitu. Biasanya tuh aku dulu pernah jadi orang yang seperti ini. Dan sekarang juga kadang masih seperti ini sih. Itu aku solusinya itu ketika aku belajar sesuatu, aku kaitkan dengan momen yang aku pernah alami dengan ilmu tersebut. Nice. Biar itu tuh mudah diingat, mudah diserap oleh otakku, dan mudah aku pelajari di kehidupanku sendiri, entah itu ambil dari kasus yang ada di sekitarku. Biasanya gitu sih, itu lebih mudah untuk dipahami. Yes. Biar kita kayak melajari suatu hal baru, tapi dengan cara yang lebih menarik gitu loh, dengan menganalisis kasus tersebut. Wih, keren gak tuh? Aku gitu biasanya. Jadi kayak nanti oh ini tuh kayak gini, oh kok bisa kayak ini tuh karena ini ya gitu. Oke. Jadi kesimpulannya, pada intinya itu yang membuat seseorang sulit untuk keluar dari zona nyamannya itu karena dia belum mengerti kelebihannya, kemampuan dirinya sendiri, belum percaya dengan kemampuannya sendiri, dan belum mengetahui kelebihan. Intinya dia itu cenderung belum mengetahui dirinya sendiri gitu. Nice. Dan belum percaya akan perubahan. Maka dari itu, let's go up man. Gak jelas banget. Oke, kita lanjut apa udah? Lanjut deh. Ini ada tujuan yang jelas. Kita nanti mengisi data ya. Untuk yang sekarang, oke siap. Let's go. Ini halaman 60. Ini bentar, ada kata-kata dari Jack kan. Ini bacanya apa ya? Nanti deh aku cari tahu bacanya. Yang intinya itu apa dulu? Saya percaya jika setiap orang memenuhi tujuan hidup mereka yang terdalam, nah, dunia akan bekerja secara sempurna. Wah, itu gila banget. Oh my god, kayak ketika kita emang benar-benar totalitas dalam apapun itu, maka alam pun akan mendukung hal tersebut gitu loh. Tuhan pun akan mendukung hal tersebut. Maka dari itu, excited lah dalam semua hal. Nice. Oke, kita lanjut. Bentar. Let's go. Keinginan seseorang untuk berubah biasanya tidak datang begitu saja. Hampir selalu ada alasan penyerta yang menjadi pematik. Seperti api ya. Misalnya, pematik itu adalah sebuah impian. Oke, sebuah mimpi. Ketika seseorang memiliki impian itu termasuk juga tujuan hidup seseorang.
ia akan terdorong untuk memperjuangkan impian tersebut. Nice. Entah bagaimana caranya, mungkin salah satunya dengan melakukan perubahan dan keluar dari zona nyamannya. Seperti seorang gadis yang memimpikan bentuk tubuh ideal versinya, maka secara tidak sadar akan muncul dorongan untuk mewujudkan impian tersebut. Ia akan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak mendukung, meskipun itu merupakan zona nyamannya. Nah, ini kasus ini persis sama aku sekarang. Aku sekarang seorang gadis yang sedang memimpikan tubuh yang ideal. Nah, zona nyamanku ini belum bisa aku tinggalkan. Salah satunya itu makan mie instan secara beruntun, nggak tahu waktu gitu loh. Entah itu malam, siang, pagi, aku bisa makan mie instan dengan waktu yang tidak menentu gitu, yang harusnya itu ditinggalkan kalau emang tujuannya kamu pengen mempunyai tubuh yang ideal. Ada banyak lagi aslinya, dari aku kurangnya minum air putih, porsi makan berlebihan, tidur yang tidak teratur, bermalas-malasan. Nah, dari itu ada zona nyamanku. Nah, sekarang aku udah sadar. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Yes, berubah. Kita Ultraman. Oke, dari kasus tersebut kita bisa melihat pentingnya kehadiran pematik untuk mendorong kita keluar dari kenyamanan yang sudah ada. Nice. Pematik itu sangat amat penting. Namun, bila pematik itu belum kita miliki, kita bisa menciptakannya dengan cara menentukan tujuan. Nice. Bila seseorang memiliki tujuan hidup, akan ada rencana-rencana yang disusun untuk bisa sampai pada alamat yang dituju. Yes, of course. Begitupun saat kamu terjebak dalam zona nyaman. Kamu butuh tujuan yang jelas untuk bisa keluar dari sana. Gak enak rasanya kalau nggak dapat petunjuk itu. Oke, nah ini ada cara menentukan tujuan dalam hidup. Oke, kita di sini pakai pensil ya. Apa nih? Kira-kira yang akan aku tulis di sini. Bentar, aku bacain bentar deh. Oke, yang pertama, kenali ketertarikan Anda. Oke, mengetahui ketertarikan diri akan lebih mudah dilakukan jika sudah mengenali siapa kamu. Nah, hal-hal ini, apa yang membuat kamu tertarik biasanya berasal dari apa yang kamu sukai. Coba catat keterikatan Anda dengan cara membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Misal, kamu tertarik pada musik, sastra, dan seni. Oke, mari kita tulis di sini. Ini ada 5 poin. Aku akan menulisnya. Bentar ya. Fine. Asli sampai nanti, tapi
Bye bye.